Salah satu isi tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat pasca demo besar akhir Agustus lalu adalah reformasi TNI. Utamanya menuntut TNI kembali ke barak. Apakah tuntutan itu masih relevan dan bagaimana harus menindaklanjutinya? Kita ulas bersama Kabais TNI periode 2011-2013, Laksda Purnawirawan Soleman Ponto yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Selamat malam Pak Soleman. Ya, selamat malam. Dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani yang sudah bergabung bersama saya di studio. Selamat malam Bang Julius. Oke, Bang Julius, kalau kita lihat 17+8 sudah ada sejak akhir Agustus kemarin. Sampai saat ini menurut Anda sudah ada evaluasinya, sudah disentuh secara langsungkah, sudah dijawabkah? Jelas, jadi kalau kita mau pakai istilah 17+8 boleh, tapi tuntutan masa aksi itu tuntutan rakyat yang isinya sangat fundamental, situasi ekonomi, sosial, kemudian hak perburuhan dan segala macamnya, pajak dan segala macam. Nah, itu adalah persoalan konstitusional, persoalan undang-undang. Kami tidak lihat sampai detik ini ada perubahan undang-undang di sektor yang menjadi masalah. Sektor pajak kita belum, sektor keamanan kita belum, dan yang lainnya. Kalau TNI-nya? Nah, yang kedua adalah kita sedang berada pada hegemoni di mana kembalinya Orde Baru akibat multifungsi, bukan lagi dwifungsi Cynthia, multifungsinya TNI. Kenapa? Kita bisa lihat misalnya aksi 29 Agustus kemarin diduga kuat ada operasi militer yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI dan segala macam yang sampai sekarang belum jelas dan masih menimbulkan polemik dan asumsi di masyarakat. Mundur lagi, MBG kita kacau balau, ribuan anak juga terkena keracunan. Di belakangnya ternyata pimpinannya adalah hanya satu yang sipil dan hanya dua yang sipil dan kemudian sisanya adalah perwira TNI. Nah, ini jadi problem padahal sudah jelas TAP MPR nomor 6, TAP MPR nomor 7, pemisahan dan penempatan di ruang militer hanya untuk TNI, di ruang sipil untuk sipil yaitu Polri dan segala macam. Nah, PR ini belum selesai sampai detik ini. Kami malah melihat justru malah semakin kuat ketika penjagaan di lapangan pasca 29 Agustus dilakukan oleh tentara. Apakah basisnya itu undang-undang? Jelas tidak. Perbantuan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI harus berdasarkan request dari si yang diminta untuk dibantu, misalnya dalam hal ini Polri. Itu tidak terlihat. Itu hanya berdasarkan pidato politik dari Menhan Syafri Samsudin ketika itu, yang ini menciptakan satu ketidakpercayaan juga. Artinya secara singkat Anda juga ingin mengatakan bahwa tuntutan 17+8 khususnya soal TNI kembali ke barak belum ada yang dijawab ataupun ditanggapi ataupun disentuh secara langsung. Betul. Pak Soleman, mengapa sih belum ada jawaban apa yang menjadi tuntutan publik soal TNI kembali ke barak? Loh, yang ditanya bukan tentara dong, yang nyuruh tentara. Kan untuk tentara balik ke publik kan sudah ada undang-undang itu nomor 3 tahun 2020 sudah mengatur mana yang boleh tentara masuk, yang di ruang sipil, mana yang tidak. Kemudian Undang-Undang 34 2004 waktu saya masih Kabais, itu kan ada yang boleh diizinkan, mana yang tidak. Nah, ini saya bilang Presiden SBY itu presiden yang paling ketat yang melarang TNI itu di luar undang-undang tadi. Anaknya saja AHY harus ada status. Nah, masalahnya itu setelah SBY ke sini, pelanggaran itu atau malah disuruh TNI ketika ditempatkan di luar itu, presiden diam-diam saja. Jadi itu tergantung presiden. Kalau aturan kan sudah ada. Kalau Anda ingat, sampai SBY, saya menjabat saat itu, tidak ada satupun yang di luar aturan undang-undang. Saya jamin, karena saya Kabais waktu itu. Tetapi setelah SBY pergi, setelah saya tidak menjabat, mulailah itu. Makanya coba cari, ada tulisan saya, berhentikan dengan hormat semua personil militer yang ada di Bakamla. Itu coba cari. Pak Soleman, berarti Anda sepakat bahwa ada hal yang perlu disoroti karena sudah menyalahi undang-undang dari fungsi TNI ini sendiri? Iya betul, jadi secara aturan itu sudah ada. Tetapi pelaksanaan undang-undang itu, ya bukan TNI mati aja suruh baris, masih baris kok. Kan itu. Betul. Salahnya di mana dong Pak Soleman? Kalau menurut Anda salahnya di mana berarti?
Ya salahnya yang nyuruh dia, menempatkan dia di tempat itu. Ya TNI kalau diperintahkan itu aturannya tetap laksanakan dulu perintah itu, 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Yes. Kan Oke. gitu. Oke, kalau dari Bang Julius Itu. bagaimana melihatnya? Karena Ya. kalau kita tahu Panglima tertinggi TNI kan kita tahu. Oh jelas. Jadi gini Cynthia, ini mandat undang-undang sekaligus doktrin kita, doktrin tentara kita, yaitu doktrin komando. Tidak ada satupun tindakan yang berdasarkan inisiatif dalam tubuh tentara kecuali berdasarkan komando pimpinan, yaitu komando tertinggi, yaitu Panglima. Nah ini yang kami tidak lihat sejak kemarin. Kemana Panglima TNI kita ketika masyarakat melihat anggotanya berserakan di jalan, diduga kuat melakukan operasi, lalu melakukan penjagaan dan segala macam. Sementara kalau kita bandingkan di zaman Presiden Jokowi 10 tahun itu tampil terus di depan TV, bicara dengan public speaking yang bagus. Kita melihat hal itu saat ini hilang. Saat ini hilang, sehingga kita juga bisa lihat bahwa ada peluang untuk take over komando di dalam kubu tentara saat ini. Kenapa? Kemudian ada penempatan di sini, ada tindakan di sini dan segala macam yang menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Kalau pertahanan kita bisa diintersep seperti ini, bahkan dari dalam, apa kabar kalau dari luar? Nah makanya kami katakan ini segera Menteri Pertahanan melakukan evaluasi, segera Panglima TNI dievaluasi, dipanggil oleh Presiden. Karena kita tahu dalam situasi ekonomi sosial yang dinamis begini, infiltrasi dan intervensi dari pihak asing, utamanya dari sektor pertahanan itu sangat tinggi. Oke. Eropa sudah siap untuk berperang, rumah sakit semua sudah disiapkan untuk berperang, Thailand sudah mengatakan demikian, kemudian Cina juga mengatakan kami punya tentara paling kuat, sementara kita masih terasa diacak-acak dari dalam negeri sendiri. Siapa yang kemudian terancam, Cynthia? Masyarakat akan terancam. Apakah kita besok demo hak buruh misalnya akan terjadi operasi lagi. Apakah kita demo misalnya anak-anak keracunan, apakah terjadi operasi lagi. Nah ini harus diambil tindakan yang tegas dan kami belum lihat ada secercah harapan untuk dilakukan evaluasi itu terhadap TNI dan Panglima TNI gitu. Pak Soleman, Anda sepakat ketika ada potensi ataupun peluang take over komando. Pak Soleman, Anda sepakat dengan Bang Julius ketika ada potensi untuk take over komando di tubuh TNI? Oh, nggak mungkin. Tidak semudah itu TNI itu di take over. Di take over komandonya itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Karena TNI itu sangat patuh dan taat kepada aturan dia. Jadi selama komando itu tidak diserahkan panji-panjinya, tidak diserahkan benderanya, dia tidak akan ngambil. Yang ngambil itu akan dihukum sendiri sama teman-temannya. Nggak mungkin kalau mengambil begitu. Yang Anda lihat saat ini fungsi TNI seperti yang kita tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini kan soal alat negara, alat pertahanan negara. Fungsinya masih seperti itu tidak? Betul, masih tetap aturan sudah ada kok. Tanya itu si Julius, dia sudah baca pasti. Ada jelas. Kan mau 2025, mau 2004 ada. Nah, pelaksanaannya itu kan yang masalahnya. Jadi aturannya sudah tepat, hanya saja pelaksanaannya sekarang yang menurut Anda juga melenceng. Pelaksana itu tergantung kepada yang merintah. Kalau militer itu begitu, kalau perintahnya ke kali, ke kanan, ke kiri, mau salah mau benar laksanakan dulu, 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Itu doktrinnya. Nah, sehingga kalau dibilang suruh kembali ke barak, ya sudah lama balik ke barak karena aturannya sudah suruh kembali. Kalau dia suruh masih ada di luar main-main sekarang, pasti ada yang perintah suruh dia keluar. Siapa yang menurut Anda pemegang perintah utamanya Ya, sehingga saat ini ya presiden lah. Perintah tertinggi kan presiden. Menurut Anda ini menyalahi aturan tidak? Kalau presiden yang perintah ya tidak salah presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kan itu bunyinya. Oke. Jadi kalau dia nyuruh, ya dia memegang kekuasaan tertinggi lalu gimana? Iya. Jadi secara hierarki ya tidak salah karena memang presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Gimana Bang Julius? Kalau di satu sisi ada peraturan sebenarnya yang bisa dikatakan terobrak-abrik juga.
Oh ya gini Cynthia, kalau kita bicara hierarki komando itu tidak salah. Doktrinnya seperti itu, dalam doktrin komando begitu. Panglima tertinggi adalah presiden, lalu ada panglima TNI. Tetapi yang hilang dalam diskusi kita adalah substansi. Pertanyaannya, substansi si komando itu apakah betul-betul mencerminkan fungsi? Jangan-jangan substansinya itu ilusi atas fungsi gitu loh. Kalau kita bicara TNI adalah alat pertahanan negara, penjaga kedaulatan. Pertanyaan kita, apakah adik-adik mahasiswa ini, apakah teman-teman buruh yang berdemo ini kemudian bisa menggulingkan kedaulatan, padahal dia menuntut hak agar digaji dengan layak untuk makan sehari-hari, padahal dia tidak memiliki alat apapun yang bisa mengancam kekuasaan negara. Jadi penerapannya jelas salah, isi komandonya jelas salah. Substansi dari komando itu jelas menyalahi fungsi. Ini yang harus dievaluasi. Ilusi Kenapa? akan fungsi maksud Anda gimana nih? Bahasa mudahnya apa? Jadi kami mau lihat begini, kita lihat seolah-olah di tampilan kita ini terjadi kekisruhan di mana-mana, pembakaran di mana-mana segala macam. Sehingga ada alat negara yang dimandatkan untuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan ini dinyatakan gagal. Sehingga perlu diterapkan metode pertahanan negara oleh tentara. Nah ini ilusi yang tidak boleh dilanjutkan, ilusi yang tidak boleh disampaikan kepada publik bahwa hari ini seluruh penjaga kita mulai dari penjaga SPBU, penjaga terminal bis, penjaga apa segala adalah tentara. Ini sebuah negara penjaga malam yang dihindari oleh Eropa sejak tahun 800-an. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan supremasi sipil, dia bertentangan dengan kemerdekaan diri, dan yang paling penting adalah dia tidak bisa menjamin rasa nyaman dan aman warga negara. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Jadi kalau kita berpijak bahasa pada singkatnya hierarki, Bang Julius, bahasa singkatnya apa yang salah di sini dan bagaimana solusi untuk membenarkan kembali kami melihat satu, bahwa ada distraksi komando dari panglima tertinggi baik dari TNI ataupun Presiden RI. Itu yang pertama. Sehingga menerjemahkan komando itu ke bawah jelas menyalahi fungsi. Di level yang paling teknis masyarakat melihat bahwa aparat tentara yang hadir di tengah masyarakat itu bukan untuk menjaga dan memelihara keamanan pertahanan, tetapi justru berbalik mengancam, menimbulkan ketakutan, menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Itu yang terjadi saat ini dan tidak boleh diteruskan, harus ada evaluasi. Itu yang ingin saya katakan, Sinti. Oke, Pak Soleman, Anda sepakat bahwa ada terjadi distraksi dan bagaimana kalau menurut Anda solusinya? Ya tidak juga, ini hanya perbedaan persepsi. Menurut tentara, menurut komando itu kami sedang melaksanakan tugas. Tugasnya apa? Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Jadi mereka merasa saya sedang melindungi segenap bangsa ini. Nah kalau yang lain melihat dari sisi yang lain, ya lihat dari kanan dan lihat kiri kan berbeda. Sudah pasti. Satu mata uang, satu lihat dari kanan lihat Garuda, satu lihat dari kiri itu ada angka. Iya, jadi susah, tidak akan ketemu. Tapi bagi tentara tetap pegangannya satu. Yang terakhir tadi, kami bertugas melindungi segenap bangsa. Nah, melindungi itu dengan cara apa ya inilah. Ya kalau ada yang melihat dari cara lain, ya itu hak orang yang melihat. Tapi tugasnya begitu, ya sudah begitu. Betul, itu betul. Saya sampaikan yang ditegaskan oleh Bang Soleman itu betul gitu ya. Nah itu yang kemudian saya gambarkan sebagai sebuah ilusi. Ketika kita ingin menjaga bangsa dan negara, maka outputnya adalah apakah rakyat merasa aman atau tidak. Maka yang harus dirangkul, dan ini juga doktrin loh Bang, yang diajarkan oleh di TNI, yaitu doktrin manunggaling bersama rakyat atau membersamai rakyat. Itu salah satu doktrin. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika itu masyarakat ditanya, amankah Anda ketika saya berada di sekitar Anda atau tidak? Dan saya mau nambahin satu lagi, Cynthia. Hari ini ramai RUU tentang pertahanan dan keamanan siber. Salah satu klausul pasalnya yang kemudian diturunkan lebih detail lagi, itu bicara tentang bagaimana dapat memonitoring aktivitas siber masyarakat, baik dalam konteks monitoring bebas begitu saja, tanpa targeted, tanpa perintah, tanpa masalah, termasuk melakukan penyelidikan dalam konteks hukum, dugaan hukum pidana terhadap kejahatan siber. Dan ini bukan dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur oleh KUHP, tetapi ada tentara di situ yang kemudian diberi kewenangan dalam konteks
penyelidikan di ruang siber yang harusnya menjadi materi sipil. Kalau pendapat Anda sebagai bagian dari kita. koalisi sipil, terganggu tidak dengan pengamanan seperti satu contoh pengamanan TNI di DPR? Ya, itu jelas terganggu, amat sangat terganggu. Kenapa? Ketika kita ingin merasakan aman, maka yang perlu kita pertegas adalah semua yang di hadapan kita itu menggunakan seragam dan perangai yang sama. Itu satu. Yang kedua, para penjaga gedung parlemen yang diisi oleh anggota Dewan yang mulia itu tidak menghadapkan dirinya, senjatanya dan ototnya ke hadapan kita. Kalau masih sama seperti itu, tidak ada yang berubah, artinya masih menganggap rakyat pencari keadilan sebagai lawan, sebagai musuh negara. Oke, Gitu, Cynthia. Pak Soleman, lalu apa yang bisa dilakukan, bentuk konkret yang bisa dilakukan agar TNI ini bisa kembali ke fungsinya sebagai alat pertahanan negara sesuai peraturan? Aturannya kan sudah ada, sudah pas itu aturan. Ya. Kalau yang tadi masalah cyber itu bukan urusan tentara, itu kan tidak masuk dalam undang-undang TNI itu. Cocok. Nah, kan lain. Nah, kalau bagaimana dia melaksanakan fungsi, ya tanya yang mimpin, yang komandonya. Kan tentara kan itu saya bilang gampang. Kalau komandonya ke kanan, dia ke kanan, kiri dia ke kiri. Jadi, komando di sini artinya Panglima, Presiden kah? Yang paling tertinggi, tanya yang tertinggi, kan tentara itu pasti yang dari tertinggi. Dari tertinggi nanti akan berjenjang, dia turun ke bawah. Itu, jadi kalau tentara itu gampang, udahlah, mau ada aturan gak ada aturan, pegang aja kepalanya itu, jalan dia. Tapi sebagus apapun aturan, kalau yang atasnya suruh ke kanan. Lalu gimana nih? Ini kan momentum HUT ke-80 TNI diharapkan bisa menjadi bagian untuk mewujudkan TNI yang diinginkan rakyat. Salah satunya melalui tuntutan 17+8. Apa yang harus dilakukan oleh TNI sendiri? Ya tanya atasnya lah. Yang atas yang tahu itu. Sekarang bicara TNI. TNI yang mana ini? Kalau TNI yang mana? Artinya menurut Anda TNI terbagi-bagi? Lah kan ada kepalanya, ada komandannya. Nah, kan saya bilang tadi TNI itu sangat tergantung kepada komandannya. Kalau komandan dia bilang A, dia A, B, dia B. Aturannya sudah jelas, ada aturannya. Tapi makanya saya bilang, sampai SBY saya yakin karena saya salah satu adalah alat yang menerapkan itu. Sudah ke sini, itu perintahnya banyak kanan kiri. Baik. Itu. Baik. Terima kasih Pak Soleman Ponto, Bang Julius juga terima kasih atas perspektifnya. Dan saudara terima kasih, kita akhiri dialog di Sapa Malam.